محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama kami dari Santri Tandur Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan siang ini, hari ini kami bisa membuat konten video kembali untuk hiburan Anda, untuk tontonan Anda dimanapun berada. Semoga yang selama ini sudah mendukung channel kami, yang sudah setia menontonnya, ya khususnya yang sampai akhir menontonnya sampai selesai, mudah-mudahan selalu dalam limpahan keberkahan, selalu dikasih kesehatan lahir batin, dan semua urusannya baik soal rezeki, soal masa depan dan segala macamnya, mudah-mudahan selalu dikasih kelancaran, dikasih kemudahan, amin. Ya, untuk kali ini kami dari Santri Tandur akan membuat sebuah video karena semalam itu ada terjadi fenomena alam yang kata manusia itu sebagai fenomena alam, yaitu ada sebuah penampakan meteor yang jatuh ke bumi di sini. Entah jatuhnya di mana, tapi melintas khususnya di daerah Banyumas ini, karena kami semua ini tinggal di daerah Banyumas ini. Jadi kami itu nanti akan berusaha menarik sosok jin yang ada di daerah Banyumas ini. Jadi akan mencari informasi kejadian fenomena itu menurut pandangan jin itu seperti apa gitu. Kalau setiap manusia ya pasti akan kebanyakan kan banyak hanya hal biasa, hal fenomena alam biasa itu kan. Tapi tentunya kan semua makhluk itu ada punya pandangan masing-masing, dan itu terserah pandangan masing-masing itu juga. Jadi kami akan menarik sebuah jin yang mengetahui, yang paling tua yang ada di daerah Banyumas ini. Nah, kan kita mulai saja dengan izin Sang Yang Maha Esa. Allah. Semuanya terkamengi, menamengi mediator ini terbentuk benteng tameng yang kuat, yang tangguh, tidak bisa ditembus, tidak bisa dimasuki di segala makhluk apapun. Hanya saya masukkan yang asli, yang bisa masuk, yang bisa menguasai semuanya, roh semuanya, semuanya makanya terbentengi, semuanya bisa menguasai sesuatu yang asli. Tidak bisa semua pikiran, semua memori pendengaran mediator ini dalam benteng tidak bisa dicuri, tidak bisa ambil informasinya. Murni hanya makhluk yang bisa menguasai, yang bisa bicara, yang asli terbentuk Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ini jenis Sang Yang Allah. Allah. Assalamualaikum. Dengan izin. Mantus.
Yang saya maksud maksud jin yang ada ini bagus juga berapa maksud yang cerdas terikat cuman terikat Allah. Tertarik kebetulan saya takut. Allah masuk mereka terkunci. Sallallahu alaihi wasallam. Mediator ini bisa menguasai seluruh badannya, bisa menguasai bibir suaranya, bisa menguasai bibir lidahnya secara sempurna, dipersilakan sinkron. Allah. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang. Maaf. Ya maaf ini mengganggu waktu Anda. Kami sengaja menarik sosok Anda, entah yang ketarik itu yang dimana. Kami hanya berdoa saja, takdir ini yang menentukan tadi itu. Mungkin Anda ini yang ketarik datang ke sini. Ya, boleh diperkenalkan Anda ini dari golongan apa ini? Dari golongan jin. Dari golongan jin. Anda ini nih tinggal di mana? Di sana perbukitan. Di mana? Perbukitan. Anda ini sudah berapa umurnya, udah berapa tahun ini kalau di bangsa Anda ini? Ribuan tahun. Iya. Kalau di bangsa manusia Anda mengetahui enggak berapa itu kurang lebihnya? Hampir 500. Hampir 500. Berarti sudah tua, sudah sepuh ya? Iya. Saya sudah lama tinggal di daerah sini. Ya maaf, boleh itu suaranya bisa dikerasin sedikit, ditambah powernya bertambah biar jelas, biar saya bisa mendengar dengan jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Iya sudah. Iya. Ada apa kamu memanggil saya? Ya maaf ini nanti saya nanyakan dulu ke Anda ini. Anda ini tadi saya kasih unjuk salam, Anda menjawab, Anda ini sudah muslim? Ya muslim biasa. Muslim biasa? Iya, zaman dulu. Oh, Anda sudah pernah diislamkan itu dulu? Dulu sangat lama. Ya, seorang ulama. Seorang ulama? Iya. Di daerah sini atau di daerah mana? Iya, daerah sana dekat saya tinggal. Oh, ada dulu? Dulu ada. Ya udah. Berarti Anda udah Islam tentunya menjalankan perintahnya Allah enggak ini selama ini? Belum. Saya cuma bertapa saja. Oh, bertapa saja. Di sini saya. Oh, begitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin belum takdirnya, belum saatnya ya. Ya maaf ini kami memanggil Anda, menarik Anda ini akan menanyakan suatu hal. Semalam ini, tadi malam ini kami bangsa manusia itu banyak melihat, yang dilihatkan fenomena itu sebuah meteor, sebuah benda langit yang jatuh, yang melintas di area
Banyumas ini itu ya banyak orang lah yang melihatnya. Iya. Anda ini, masa Anda ada nggak atau banyak yang melihat? Iya, saya juga salah satunya yang melihat. Sama melihat. Juga dari sana. Iya. Ya ini kan kalau di manusia biasa, bahasa manusia umumnya itu kan banyak kan yang hanya melihatnya sebagai kejadian alam biasa, fenomena biasa. Iya. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah paham ke arah kemana, bisa menafsirkan secara hakikatnya begitu ya, mungkin ada sebagian gitu kan. Nah kalau Anda ini, panjenengan ini gimana melihatnya, itu seperti apa? Coba bisa diceritakan. Ya, sebagai bangsa kami, bangsa gaib ya, saya menceritakan apa adanya. Ya, monggo. Peristiwa meteor itu ya salah satunya dari pertempuran bangsa-bangsa kami, bangsa-bangsa lembut, tetapi mereka yang berada di atas, yang sedang menjaga wilayah atau perbatasan atas, supaya tidak mencuri salah satu informasi yang ada di langit. Salah satunya dari bangsa-bangsa yang sudah mempunyai kedudukan dari bangsanya sendiri, bangsa yang bertanduk sebenarnya itu. Makanya terjadilah timbul fenomena yang disebut meteor itu. Karena saking dahsyatnya energinya sampai ke bumi. Sebenarnya itu ada di langit paling atas. Untuk langit di bumi ini, ya sebenarnya dari bangsa kami hanya bisa melihat saja, tidak bisa membantu atau memperjuangkan. Ya karena kami mungkin belum ditakdirkan oleh beliau. Oh, berarti itu terjadinya itu berarti ini dari bangsa-bangsa bertanduk ini semalam dan kemarin juga itu lagi banyak gencar-gencarnya mencari informasi ke atas langit sana. Bulan-bulan ini sangat, terutama kemarin yang bangsa Anda menyebutnya Rebo Wekasan. Itu bangsa mereka ingin mencuri informasi dari atas langit sana supaya bisa mengambil dari manusianya atau korban-korban yang terjadi bencana alam itu sebagai sumber kekuatan mereka di akhir zaman ini. Ya ini maaf berarti menurut pandangan bangsa Anda ini, jadi meteor itu yang jatuh itu ada kaitannya dengan Rebo Wekasan itu. Ya karena kami di Islam, sebagai umat Islam yang mempercayai bahwa itu malam Allah menurunkan bala yang hakikatnya juga nanti untuk ujian manusia, begitu kan. Itu ada kaitannya. Ada. Begitu. Ada sekali. Ya ini para penonton, ternyata meteor itu ada kaitannya dengan Rebo Wekasan. Apa itu Rebo Wekasan? Jadi Rebo terakhir di bulan Safar, ya bulan Safar di Jawa sini, yang Allah menurunkan bala, bedanya bencana musibah ya untuk manusia, ada yang sebagai peringatan,
ada yang sebagai ajab, ada juga buat ujian, nanti tergantung manusianya seperti itu. Jadi pantaslah kalau kita ambil dari tidak akan lama lagi pasti banyak musibah yang terjadi, khususnya di Nusantara ini. Bala akan terus terjadi. Nah itu maaf itu Mbak, itu yang panjenengan lihat, yang Anda lihat ini meteor yang semalam itu yang agak nampak jelas itu hanya melintas di daerah Jawa Tengah sini atau malah seluruh tanah Jawa atau seluruh Indonesia? Hampir wilayah Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Cuma perbedaannya ada energi yang ditimbulkan besar yang bisa mewujud seperti tadi malam. Ada yang hanya percikan saja yang tidak sampai ke langit sini ataupun di atas sampean ini. Nah itu kalau yang tadi Anda bicara mengatakan ada energi besar, itu energi besar apa itu? Ya pertarungan. Oh pertarungan antara iblis dengan para malaikatnya Allah. Iya. Untuk menguping informasi. Maka malaikat mencegahnya. Nah itu para dari bangsa bertanduk itu tujuan mereka itu mencari informasi ke sana. Itu dari pandangan Anda tuh melihatnya seperti apa tuh rahasianya? Ya kurang lebih seperti tadi. Dan dia ikut nimbrung dalam bencana itu. Yang tadinya hanya berdampak kecil dan mereka mengrecokinya sehingga banyak korban yang berjatuhan, walaupun paku-paku bumi itu meredamnya. Mereka ikut campur dalam musibah ini untuk membentuk pasukannya dan untuk membukakan pintu genderang perang di akhir zaman ini. Ya tadi Anda ini mengatakan ada baku bumi, ya kami juga mengetahui para beliau itu yang termasuk dalam baku bumi. Emang Anda sendiri juga bisa melihat baku bumi itu? Saya bisa merasakan. Seperti apa kalau di pandangan Anda? Cahaya atau gimana itu? Cahaya saja yang menembus ke langit. Yang bisa ditembus atau dilihat oleh bangsa-bangsa kami. Sekarang sudah bermunculan sebagai manusia pilihan. Sudah mulai banyak yang Anda lihat. Sudah di akhir zaman ini, puluhan tahun sekarang ini atau mungkin tahun-tahun ini Anda sudah banyak melihatnya. Sudah bisa merasakan getaran dari cahaya itu. Itu yang Anda lihat ya, seperti itu ya. Tapi kalau dari segi tohir,
paku bumi itu yang Anda lihat, bisa nggak Anda melihatnya? Saya tidak bisa. Tidak bisa, taunya hanya cahaya saja. Cahaya yang menembus ke langit. Saya tidak melihat. Ya. Kalau yang Anda lihat sumber cahaya paling besar di muka bumi ini loh, dunia ini, Anda sudah dikasih penglihatan, tidak bisa? Banyak. Hah? Tidak banyak. Tapi Anda pernah melihatnya? Belum bisa menembusnya Anda? Belum bisa. Oh ya. Hanya merasakan saja getaran di sini. Tapi yang dari pantulan beliau yang kecil sudah menyebar. Kalau itu Anda bisa melihatnya, kalau yang itu. Hanya pantulannya saya. Iya. Masih terhijau. Nah ini kalau yang Anda lihat itu kan Anda tadi berbicara Werbawacasan, manfaatnya tiap tahun ada. Itu dari tahun ke tahun, beda tahun itu ada perbedaan apa enggak? Berbeda. Hah? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Semakin akhir atau semakin ke depan tanpa tahu akan besar dan akan semakin banyak orang yang tumbang. Jadi itu yang tadi Anda lihat semalam itu kan banyak orang menganggap asumsi, ada yang ngomong meteor, ada yang ngomong ini Ndaru kalau daerah sini, ada yang ngomong lagi teluh santet. Itu apa yang benar menurut Anda itu? Meteor itu atau yang teluh atau yang Ndaru itu? Tidak. Kalau yang Anda sebut itu dari bangsa antek-anteknya ada. Berarti kejadian semalam itu asli meteor itu. Yang memang di Islam pun telah tahu bang itu dari dulu itu kan. Kalau meteor itu akan terjadi lumayan lama untuk mewujudkannya. Tetapi kalau dari bangsa dukun hanya beberapa saja. Lah Anda ini semalam melihat sampai jatuhnya enggak itu kemana itu? Arah sana. Tapi Anda enggak ditahu di daerah apa jatuhnya, pegunungan atau hutan, enggak? Karena sampai ke bawah akan hancur menjadi debu. Oh, debu. Iya. Yang minimal batu-batu kecil lah gitu ya. Iya. Oh iya, ya udah. Ya karena kan ini saya memanggil Anda ini kan hanya untuk berkomunikasi saja, menambahkan wawasan, informasi dari segi goib, karena bangsa Anda ini kan bangsa goib itu. Ya, terima kasih atas informasinya. Anda ini, ya Anda udah datang ke sini. Ini saya yang berterima kasih. Kami semua ini terima kasih atas waktu Anda. Kami sampaikan berita gembira kepada Anda. Anda sudah pernah mendengar nama beliau, nama julukan seorang manusia utusan, yaitu Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Pernah mendengar dengan julukan itu? Sudah pernah mendengarnya? Ya. Apa yang Anda ketahui tentang manusia yang punya julukan? Itu siapa yang Anda ketahui? Tidak bisa menceritakan. Saya tidak bisa menceritakan. Ya udah sedikit aja yang Anda ketahui. Sosok beliau itu sebagai apa? Beliau raja.
diraja dari bangsa kami. Itu beliau mencari apa namanya dapat jual putih itu, beliau mencari atau bukan? Tidak. Beliau ditunjuk. Beliau ditunjuk. Ya. Berarti bukan manusia yang bernafsu mengaku-ngaku, itu bukan ya? Bukan. Ya, udah. Ya, alhamdulillah ya. Anda ini ya belum bisa ketemu langsung, tapi Anda ini insya Allah sudah ada sambungan kepada beliau. Kalau Anda bisa merasakan, ya sudah bisa merasakan. Ya kalau Anda jadi pengikut beliau, pengen jadi pengikut beliau, ya silakan, itu pilihan Anda. Dan syaratnya tentunya harus muslim dulu. Diperbarui lagi syahadatnya itu. monggo. Anda mau? Mau Saya. Ya udah ya, kami bimbing dulu ya, Islam dulu biar lebih sempurna lagi ya. Iya, Anda masuk. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Tembus semua itu. Sallallahu ala. Otomatis tersambung dengan beliau, tersambung dengan ajaran, tersambung dengan amal beliau, semua amal dan masyarakat. Semua dilakukannya adalah Allah dan semuanya percaya, dan semua ikatan perjanjian dan bangsa pun terputus. Anda sekarang detik ini merdeka sama jadi hamba-hambanya Allah, berbeda hamba Allah. Sallallahu ala Muhammad, hilang semua keburukannya. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih sangat. Ini sami-sami. Monggo Anda itu diistiqomahkan, jangan lagi dilepas, pegang yang kuat ya. Anda buat nambahi amal Anda di sana, Anda juga berjuang ya dengan sesuai dengan kemampuan Anda ya. Jangan takut ya. Nah, ini diterima dengan izin Sang Hyang Loh. Ilmu berjuangnya, ilmu mengislamkan, ilmu menyambungkan, dan apapun yang diperlukan untuk berjuang di jalan beliau, di jalan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya komplit masuk. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad ya. Monggo dipakai nanti untuk berjuang, digunakan ya. Pokoknya semua niatnya diluruskan, niatnya selalu diperbagus ya. Monggo sampean sudah keluar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terangkat ada yang tertinggal penyusupnya, ada Tuhan semuanya satu satu Allah semua Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, semua yang masih Allah sallallahu ala. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Para sedulur santri tandur dimanapun berada, demikianlah tadi sudah kita mengadakan mediumisasi, menarik salah satu sosok goib dari bangsa jin yang mengatakan bahwa semalam itu kalau di
bangsa manusia daerah Banyumas ini itu sekitar jam 11 malam lebih itu terjadinya meteor jalan di angkasa sana. Ya itu juga tadi katanya bangsa itu juga melihat, mereka juga untuk tadi suruh sama saya suruh bercerita tentang yang apa yang dipahami oleh bangsa itu. Ya ternyata banyak makna, banyak yang tersirat di dalamnya itu. Jadi ya maksud kita juga ya pesan saya tadi ini tetap jangan dipercaya 100% ya obrolan kami dengan gaib itu, karena ya tidak bagus, kurang tepat. Jadi intinya jadikan obrolan ini sebagai tambahan wawasan saja, sebagai tambahan informasi ya kan, untuk diambil hikmah positifnya kalau ada, begitu saja ya. Jadi kurang lebihnya kami dari Santri Tandur mohon undur diri bila ada kata-kata yang salah kata-katanya juga mungkin kami mohon maaf lahir batin ya. Semoga obrolan ini ada hikmah positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.